Halo, berjumpa lagi di Baca Lantang Radio. Di sesi curhat kali ini, aku akan membacakan satu tulisan, satu curahan hati yang ditulis oleh John Lennon, musisi, personil dari The Beatles, dengan judul "Aku Menjadi Bintang Karena Tekanan". Aku menjadi bintang karena tekanan. Aku bukan The Beatles, aku adalah diriku sendiri. Paul, bukan The Beatles. Brian Epstein, bukan The Beatles. Begitu juga Dick James. The Beatles adalah The Beatles. Diri kami dan The Beatles adalah dua hal yang terpisah. George adalah pribadi yang terpisah, seorang penyanyi solo yang baik dengan kelompok musiknya sendiri. Sebelum dia bergabung dengan kami, tak seorang pun menjadi The Beatles. Kami semua punya peranan. Mari dipahami demikian. The Beatles selalu dibicarakan, dan The Beatles mengatakan tentang mereka. Sebagai 4 bagian dari orang yang sama, mereka ingat bahwa mereka adalah 4 pribadi. Kami juga meyakini mitos The Beatles. Aku tidak tahu apakah anggota lainnya juga masih meyakini mitos itu. Kami adalah 4 lelaki. Aku bertemu Paul dan berkata, "Maukah kau bergabung denganku di band?" Kemudian George ikut bergabung, juga Ringo. Kami hanyalah band yang membuatnya sangat besar. Begitulah, karya terbaik kami tidak pernah terekam. Kami adalah penampil seperti dikatakan Mick Jagger di Liverpool, Hamburg, dan ruang-ruang dansa lainnya. Apa yang kami nyatakan itu fantastis ketika kami memainkan Strike Rock, dan tak seorang pun yang menyentuh kami di Inggris. Secepat kami membuatnya, namun ujungnya sudah ditentukan. Demikianlah, Brian menempatkan kami di suatu ruangan dan kami membuatnya menjadi sangat besar. Namun kami sangat laris. Musik kami sudah besar. Bahkan musik kami sudah mati sebelum kami memulai tur di Inggris. Kami merasa telah melakukannya seperti itu karena kami harus mengurangi 1 atau 2 jam dari waktu bermain musik yang dalam satu cara memang membuat kami senang menjadi 20 menit. Dan kami terus mengulangi 20 menit yang sama setiap malam. Sebagai musisi, musik The Beatles telah mati. Itulah kenapa kami tidak pernah berimprovisasi sebagai musisi. Kami membunuh diri kami sendiri, kemudian kami mewujudkannya. Dan itulah akhir musik kami. Aku merasa sedih menonton film Let It Be. Aku juga merasa film itu dibuat oleh dan untuk Paul. Itulah salah satu alasan utama The Beatles bubar. Aku tak dapat bicara demi George. Namun aku hanya sedikit tahu bahwa kami telah menjadi orang-orang pinggiran bagi Paul. Setelah Brian meninggal, begitulah kejadiannya. Itulah apa yang terjadi pada kami.
Kerja kamera adalah menyoroti pertunjukan Paul dan tidak pada yang lainnya. Dan begitulah aku merasakannya. Setelah Brian meninggal, kami kolaps. Paul mengambil alih dan agaknya mengemudikan kami. Tetapi apa yang mengemudikan kami ketika kami berputar di dalam lingkaran? Kemudian kami pecah. Begitulah perpecahannya. Aku lupa kapan mulai merasa The Beatles akan pecah. Aku sedang merasakan rasa sakitku. Aku hanya melakukannya seperti suatu pekerjaan. Aku ini jenius. Jika yang disebut jenius adalah seorang, maka seseorang itu adalah aku. Kapan kau merasa tahu bahwa apa yang kau lakukan mengalami peningkatan? Maka orang-orang seperti aku menjadi jenius pada usia 10, 8, 9 tahun. Aku selalu merasa takjub. Mengapa tak ada orang yang tahu kalau aku jenius? Di sekolah, tidaklah mereka tahu bahwa aku lebih pandai dibandingkan yang lainnya. Bukankah para guru juga bodoh? Bukankah apa yang mereka miliki sebagai informasi justru tidak tahu dan tidak aku butuhkan? Aku merasa tersesat di sekolah menengah. Aku harus mengatakan pada bibiku, kau lemparkan puisiku dan kau akan memungutnya kembali ketika aku menjadi orang tenar. Dan dia melemparkan puisiku. Aku tidak memaafkannya karena dia tidak menganggapku seperti seorang jenius atau apapun ketika aku masih kecil. Hal ini jelas bagiku. Mengapa mereka tidak memaksakanku ke sekolah seni? Mengapa mereka menyetirku? Mengapa mereka akan mengarahkanku menjadi seorang koboi seperti mereka? Aku ini berbeda. Aku selalu berbeda. Mengapa tidak seorang pun memperhatikanku? Sepasang guru akan memperhatikanku, mendorongku untuk menjadi sesuatu atau lainnya. Menggambar atau melukis, mengekspresikan diriku. Namun, mereka paling banyak menghabiskan waktu untuk mengarahkanku menjadi seorang dokter atau guru. Dan kemudian, para penggemar mengarahkanku untuk menjadi seorang Beatles atau seorang Engelbert Humperdinck, dan para kritikus berusaha menjadikanku sebagai Paul McCartney. Aku mulai memakai LSD ketika seorang di London memberikannya kepada George. Aku dan istri-istri kami, tanpa mengatakan apapun kepada kami, pada suatu pesta makan malam di rumahnya, dia menaruhnya di dalam kopi atau apapun. Hal itu berlangsung bertahun-tahun. Padahal aku harus menuntaskan sekian banyak perjalanan. Aku mengonsumsinya sepanjang waktu. LSD hanyalah cermin yang lain. Ini bukan keajaiban. LSD lebih dari suatu hal visual dan terapi. LSD sedikit meneropong dirimu. Begitulah LSD. Namun, LSD tidak membantuku dalam menulis lagu. Aku menulis lagu dalam kondisi kecanduan LSD. Rock and roll menginspirasi aku untuk bermain musik. Tak ada yang secara konseptual lebih dari rock and roll. Aku selalu berpikir politis dan menantang status quo.
adalah basis yang bagus ketika kau memulai membenci dan takut kepada polisi sebagai musuh alamiah dan menganggap tentara sebagai sesuatu yang membawa setiap orang pergi setelah meninggalkan mereka dalam keadaan mati entah di mana. Maksudku, inilah hal mendasar dalam kelas pekerja. Meskipun hal ini mulai ditinggalkan ketika kau beranjak dewasa, menikah dan terus berada di dalam sistem itu. Aku sendiri tidak pernah bersikap politis. Meskipun agama cenderung mendorongnya dalam masa-masa kecanduanku, sekitar tahun 1965 atau 1966. Dan agama itu merupakan hasil langsung dari semua kebrengsekan. Agama adalah alat untuk merepresi diriku. Aku pikir, bukankah tak ada lagi hal lain untuk kehidupan? Bukankah begitu? Namun aku selalu politis dalam satu cara. Banyak hantaman terhadap agama dan drama tentang pekerja dan kapitalis dalam 2 buku yang aku tulis. Aku tersiksa oleh sistem bahkan sejak aku kecil. Aku mencoba membuat majalah di sekolah dan menyebarkannya di antara teman-temanku. Aku sangat punya kesadaran kelas. Aku tahu apa yang terjadi pada diriku dan aku memahami represi kelas sedang berlangsung padamu. Hal ini menjadi fakta. Namun dalam badai dunia Beatles, hal ini tertinggal. Aku mampu lari dari kenyataan untuk sementara waktu. Pada saat itu terpikirkan bahwa para pekerja tersisihkan. Namun aku tahu bahwa hal ini mereka berikan pula kepada kaum kulit hitam menjadi atlet pelari, petinju, atau penghibur. Itulah pilihan yang mereka berikan kepadamu. Kini ruangnya adalah menjadi seorang bintang pop yang benar-benar aku katakan dalam album rekamanku sebagai pahlawan kelas pekerja, working class hero. Seperti aku katakan kepada majalah Rolling Stone, jika orang yang sama tetap memegang kekuasaan, maka sistem kelas tidak mengubah sedikit pun. Tentu saja, ada sedikit orang yang sekarang berjalan berkeliling dengan rambut panjang dan anak-anak kelas menengah dengan memakai busana bagus. Namun tak ada yang berubah kecuali bahwa kita semua hanya sedikit mengenakan pakaian dan meninggalkan kebrengsekan yang sama. Masalah kelas merupakan suatu yang sudah diperhatikan oleh kelompok-kelompok rol di Amerika karena mereka berasal dari kelas menengah dan bourgeois, dan mereka tak ingin menunjukkannya. Mereka takut pada kaum pekerja karena kaum pekerja adalah sayap kanan utama di Amerika. Namun, jika kelas menengah ini tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh sistem kelas, maka terbuka kesempatan bagi orang banyak untuk mengusir semua bourgeois itu. Bahkan selama masa menyenangkan sebagai seorang Beatle, aku berusaha melawan peranan berlebihan. Begitu juga dengan George. Kami berkali-kali pergi ke Amerika dan Epstein selalu berusaha menegaskan kepada kami untuk tidak mengatakan apapun tentang Vietnam. Lantas, tibalah waktunya ketika aku dan George berkata, "Dengar, ketika mereka bertanya di lain waktu, kami akan bilang bahwa kami tidak suka perang, dan kami pikir mereka harus segera keluar dari sana."
itulah yang kami lakukan. Pada waktu itu sikap kami merupakan hal radikal yang sifatnya kecil untuk dilakukan, khususnya bagi 4 pesohor, Fab 4. Inilah kesempatan pertama yang secara personal aku ambil untuk sedikit mengibarkan bendera. Namun, kau harus ingat bahwa aku selalu merasa tertekan. Kami semua begitu tertekan karena banyak hambatan untuk mengekspresikan diri kami sendiri. Tur tanpa henti dan selalu berada dalam mitos dan mimpi. Sangatlah berat ketika kau adalah kaisar dan setiap orang mengatakan bagaimana hebatnya dirimu serta mereka memberikan gadis-gadis cantik untukmu. Sangatlah berat untuk mengatakan, well, aku tak ingin menjadi raja. Aku ingin yang real. Dalam kasus ini, hal politis kedua yang aku lakukan adalah dengan mengatakan, The Beatles lebih besar daripada Yesus. Karena itu, aku nyaris ditembak anak muda yang mengikuti kami. 4 pesohor bergerak menuju puncak dan kemudian menyanyikan lagu tentang narkotika dan seks. Lalu aku lebih banyak menyanyikannya dan itulah momentum yang tepat ketika mereka mulai menjatuhkan kami. Hal pertama yang kami lakukan adalah mengumumkan ke Liverpoolan kami kepada dunia dan berkata, adalah bagus berasal dari Liverpool dan berkata seperti ini. Sebelumnya, siapapun dari Liverpool yang membuat hal demikian seperti Ted Ray, Tommy Henley, Arthur Ashke, kehilangan aksen itu ketika masuk BBC. Mereka hanya komedian, namun itulah apa yang muncul dari Liverpool sebelum kami. Kami menolak memainkan peran itu. Setelah The Beatles muncul, setiap orang mulai menggunakan aksen seperti orang Liverpool. Dalam politik, ada revolusi dan aku memikirkannya lewat lagu Revolution. Aku pikir aku melukiskan dalam sound lagu itu suatu gambaran revolusi, namun aku melakukan kesalahan, yaitu bahwa lagu tersebut anti-revolusi. Dalam versi yang dirilis sebagai single, aku katakan, when you talk about destruction, you can count me out. Aku tidak ingin terbunuh. Aku tidak begitu banyak tahu perihal kaum Maois, namun aku hanya tahu bahwa jumlah mereka semakin banyak dan berdiri di depan menunggu tumpangan. Aku pikir kaum komunis revolusioner yang asli mengkoordinir diri dengan sedikit lebih baik, itulah apa yang aku rasakan. Aku benar-benar mengajukan suatu pertanyaan. Sebagai seorang yang berasal dari kelas pekerja, aku selalu tertarik dengan Rusia dan Cina, serta segala hal yang berkaitan dengan kelas pekerja. Walaupun aku terlibat dalam kehidupan religius yang brengsek, sehingga aku menyebut diriku sebagai seorang komunis Kristen. Namun seperti kata Jenov, agama adalah kegilaan yang absah. Agama adalah terapi yang meninggalkan semua itu dan membuatku merasa penderitaanku sendiri. Gagasan Jenov adalah hal yang dimunculkan agar kau merasakan penderitaan yang ada dalam dirimu bahkan sejak masa kecilmu. Aku harus benar-benar membunuh semua mitos agama. Dalam terapi itu, kau benar-benar merasakan setiap momen menyakitkan dalam hidupmu. Penderitaan ini merupakan akibat dari orang tua dan lingkunganmu. Kita tumbuh dengan terlalu banyak derita. Walaupun kita menekannya, derita itu masih ada. Penderitaan yang terburuk adalah penderitaan yang tidak diinginkan.
orang tuamu tidak memerlukan sebagaimana kau memerlukan mereka. Ketika aku masih kecil, aku mengalami peristiwa-peristiwa di mana aku tidak mau melihat kejelekan dan tidak ingin tampak diinginkan. Kekurangan cinta ini memasuki mata dan pikiranku. Jennifer tidak sekedar berkata kepadamu tentang hal ini, melainkan juga membuat kau merasakannya. Sekali lagi, kau membiarkan dirimu sendiri untuk merasakan kembali. Maka kau melakukan hal yang terpenting dalam kerja dirimu sendiri. Ketika kau bangun dan punggungmu merasa letih, maka kau akan membiarkan pikiranmu bergerak menuju penderitaan dan derita itu sendiri. Dan dalam hal ini, penderitaan menjadi saluran yang tepat untuk direpresi lagi. Seperti ketika kau bilang, "Well, aku akan melewatinya." Banyak orang menyalurkan penderitaan mereka kepada Tuhan atau masturbasi atau mimpi mewujudkannya. Tetapi itu seperti perjalanan cairan yang sangat lambat terjadi secara alamiah dalam tubuhmu. Sulit untuk dikatakan karena kau merasa aku ini menderita, namun penderitaan bagiku sekarang memiliki makna yang berbeda karena definisi secara fisik mengalami semua represi luar biasa ini. Diriku adalah contoh kasus ekstrim. Ayah dan ibuku bercerai dan aku tidak pernah bertemu dengan ayahku hingga aku berusia 20 tahun. Aku juga tidak begitu sering bertemu ibuku. Namun, Yoko mempunyai orang tua yang lengkap dan ternyata merasa hal sama denganku. Dan keluarga Yoko adalah keluarga kelas menengah Jepang, namun semua itu merupakan represi yang sama. Meskipun aku pikir orang-orang kelas menengah mempunyai trauma terbesar jika mereka mempunyai orang tua yang ramah. Mereka adalah orang-orang yang mungkin berusaha bilang, "Selamat tinggal ayah, selamat tinggal ibu." Seni hanyalah suatu cara mengekspresikan penderitaan. The Beatles paling banyak membuat lagu tentang masa kecil, terutama masa kecilku. Satu-satunya alasan aku mencapai tujuan itu adalah bahwa aku ingin mengatakan, "Ayah, ibu, apakah kalian sekarang mencintaiku?" Kami melewati penampilan demi penampilan di hadapan kelas menengah, dunia bisnis dipertunjukkan, Lord Mayors, dan sebagainya. Semua itu begitu bodoh. Setiap orang berusaha menggunakan kami. Hal ini merupakan persoalan yang khusus bagiku karena aku tidak pernah mampu menjaga mulutku untuk diam dan aku selalu mabuk untuk melawan tekanan ini. Sangat memuakkan. Maksudku berbeda dari niat pertama kami untuk mewujudkannya. Tujuan dari pertama kali rekaman nomor 1, perjalanan pertama menuju Amerika. Pada awalnya kami berharap bisa sebesar Elvis, bergerak maju menuju hal besar. Namun justru menjadi kemunduran yang besar bagi kami. Aku tahu bahwa aku terus-menerus membiarkan sebagian orang yang selalu aku benci ketika aku kecil. Hal ini mulai membawa aku kembali pada realitas. Aku mulai menunjukkan bahwa kami semua tertekan. Aku melakukannya meskipun aku tidak yakin di mana tempat aku yang sebenarnya. Aku berusaha mempengaruhi orang-orang yang dapat aku pengaruhi, orang-orang yang masih berada di bawah pengaruh mimpi-mimpi dan menaruh pertanyaan besar dalam pikiran mereka.
mimpi sudah berlalu. Itulah apa yang coba aku katakan kepada mereka. Ketika aku mulai, rock and roll sendiri merupakan basis revolusi bagi orang-orang sepertiku. Kami sadar untuk memulai dengan menjadi tiruan orang-orang Amerika. Namun kami bergantung pada musik dan tahu bahwa musik itu setengah white country dan western, serta setengah R&B kulit hitam. Banyak lagu yang berasal dari Eropa dan Afrika kini kembali kepada kami. Banyak lagu terbaik Dylan berasal dari Skotlandia, Irlandia, atau Inggris. Ini semacam pertukaran budaya. Namun demikian, aku harus mengatakan bahwa lagu-lagu yang lebih menarik bagi aku adalah lagu-lagu kulit hitam karena lebih simpel. Mereka bilang, goyangkan pinggulmu. Ini benar-benar merupakan suatu inovasi dan kemudian ada di wilayah di mana lagu-lagu terutama mengekspresikan diri penderitaan yang saya alami, mereka alami, bahkan kalian semua, kita semua. Mereka secara cerdas tidak mengekspresikannya dalam sedikit kata tentang apa yang terjadi pada mereka. Dan kemudian muncul musik blues kota dan banyak lagu berbicara tentang seks dan kekerasan. Banyak dari musik ini merupakan ekspresi diri, namun hanya dalam beberapa tahun terakhir, musik itu mengekspresikan diri mereka secara utuh dengan Black Power, seperti Edwin Starr yang membuat rekaman tentang perang. Sebelum itu banyak penyanyi berkulit hitam masih bekerja di bawah problem keruntuhan dan problem ketuhanan. Seringkali Tuhan akan menyelamatkan kita, namun kulit hitam bernyanyi langsung tentang derita mereka, juga tentang seks, yang karena itulah aku menyukainya. Ketika kecil, kita semua menentang lagu-lagu folk, karena lagu-lagu itu sangat bernuansa kelas menengah. Para mahasiswa menyanyikan lagu-lagu folk, hanya ada sedikit penyanyi folk. Meskipun aku sedikit menyukai Dominic Behan dan beberapa lagu folk yang cukup baik untuk didengarkan di Liverpool. Kau dengar rekaman-rekaman yang sangat tua di radio atau TV tentang para pekerja di Irlandia atau dimanapun yang menyanyikan lagu ini, dan kekuatan mereka itu fantastis. Namun kebanyakan musik folk adalah orang-orang yang berusaha mempertahankan sesuatu yang lama dan sudah tiada. Semuanya agak membosankan seperti balet, hal minoritas yang terus dihidupkan oleh kelompok minoritas. Lagu folk sekarang adalah rock and roll, meskipun musik rock and roll muncul dari Amerika. Akhirnya tidak benar-benar penting karena kita menulis musik kita sendiri dan itu mengubah segalanya. Agaknya semua revolusi berakhir dengan pengorbanan pribadi. Bahkan bangsa Cina agaknya memerlukan seorang figur ayah. Aku kira ini terjadi juga di Kuba bersama Che dan Fidel. Dalam komunisme gaya barat, kita harus menciptakan para pekerja yang nyaris imajiner yang membayangkan diri mereka sebagai figur ayah. Aku pikir hanya dengan membuat para pekerja memperhatikan posisi yang benar-benar tidak membuat mereka senang di dalam sistem kapitalis, menghancurkan mimpi yang mereka alami. Mereka pikir mereka berada di suatu negeri menakjubkan dan bebas berbicara. Mereka punya mobil
dan mereka tidak ingin berpikiran bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk hidup mereka. Mereka telah siap membiarkan para pemimpin menyetir mereka. Melihat anak-anak mereka bersenang-senang dan bersenggama di sekolah. Mereka memimpikan mimpi orang lain. Mereka akan tahu bahwa kaum kulit hitam dan bangsa Irlandia ditekan serta mereka akan menjadi giliran berikutnya. Segera setelah mereka mulai sadar atas semua itu, kita benar-benar bisa memulai dan melakukan sesuatu. Para pekerja bisa mulai mengambil alih seperti yang dikatakan Marx, berikan sesuai kebutuhannya. Aku pikir itu akan bisa dilakukan dengan baik di Inggris. Namun, kita juga harus menginfiltrasi tentara karena mereka terlatih untuk baik membunuh kita semua. Kita harus memulai semua ini dari tempat diri kita ditekan. Gagasan itu bukan untuk membuat banyak orang menjadi nyaman, bukan untuk membuat mereka merasa lebih baik, namun untuk membuat mereka merasa lebih buruk. Kita harus menyadari bahwa mimpi-mimpi terkadang adalah berangkat dari hal-hal konyol yang sering ditertawakan oleh orang lain. John Lennon memberikan langkah-langkah teknis bahwa untuk bangkit dari kebrengsekan, yaitu adalah melihat diri kita sendiri dengan baik, dan kita harus menawarkan kepada diri kita sendiri bahwa ada satu alternatif, ada satu makna, ada kehidupan-kehidupan lain yang perlu diberikan ruang, dan melulu tentang dunia bukan melulu tentang hedonisme atau kebrengsekan-kebrengsekan sosial seperti seks. Kita harus bangkit. Tapi apakah kita selalu menyalahkan sistem? Barangkali tidak melulu kita harus menyalahkan sistem, karena demi keteraturan, demi kebaikan, kita akan terus membangun sistem. Hal yang terbaik adalah merevisi sistem itu sendiri, karena tugas dari sistem adalah memperbaiki dirinya sendiri. Dan sistem itu adalah bentuk representasi dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Apakah komunis itu relevan? Ataukah kapitalis itu juga relevan? Relevan atau tidaknya, itu perspektif. Tapi yang ditekankan oleh John Lennon adalah bagaimana untuk hidup di atas kedua kaki kita dan mewujudkan mimpi-mimpi yang imajiner, bagaimana kita menjadi diri sendiri yang tangguh, yang kokoh, dan berani. Begitulah inti dari kisah yang dapat kita petik bersama dari curhatan dari John Lennon. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan curhatannya, silakan kalian kirim curhatan-curhatan kalian melalui email yang aku akan taruh di deskripsi. Jikalau kalian ingin curhatan kalian dan didengarkan oleh kalian, barangkali curhatan kalian relate oleh
oleh orang lain atau menginspirasi orang lain, jangan ragu-ragu kirimkan. Terima kasih.